Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada hari ini, kita belajar dari teladan Rasul Matius, yang kita kenal sebagai mantan pemungut cukai atau pengumpul pajak di kota Kapernaum. Ayahnya bernama Alfius. Dalam Injil Markus 2 ayat 14 tertulis, nama Lewi yang dipercayai sebagai nama lain dari Matius. Rasul Matius dalam tradisi gereja dipercayai sebagai penyusun atau sumber utama dari Injil Matius. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai Matius Penginjil. Injil Matius ditujukan kepada pembaca Yahudi untuk meyakinkan mereka bahwa Mesias yang dinanti-nantikan telah datang dalam diri Yesus Kristus. Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan Allah, yang dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia menuliskan silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai Maria melahirkan Yesus. Dengan silsilah ini, ia mau menunjukkan bahwa ketegasan manusia dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah ada dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada zaman itu, pekerjaan penarik pajak atau pemungut cukai untuk kerajaan Romawi dipilih oleh para pejabat lokal Romawi dari penduduk setempat yang dianggap dapat bekerja sama. Mereka diberikan kewenangan untuk menarik pajak, tapi sama sekali tidak diberikan gaji atas pekerjaan mereka. Karena itu, para pemungut cukai ini biasanya menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang harus mereka tagihkan, dan kelebihan ini dianggap sebagai upah mereka. Karena profesi ini, Matius sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang-orang berdosa seperti dia. Namun Yesus tidak berpikir demikian terhadap Matius. Suatu hari, Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan ia berkata, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Matius meninggalkan uang serta jabatannya untuk mengikuti Yesus. Yesus kelihatan begitu kudus, bagaikan seorang raja. Matius mengadakan suatu perjamuan besar baginya. Ia mengundang teman-teman yang lain seperti dirinya, pemungut cukai, untuk bertemu dengan Yesus serta mendengarkan pengajarannya. Banyak orang Yahudi menyalahkan Yesus karena makan bersama dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang berdosa, pengkhianat bangsa Yahudi. Tapi Yesus siap dengan satu jawaban. Katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam gereja Katolik, Rasul Matius masuk sebagai jajaran bapak-bapak gereja dan dirayakan pada tanggal 21 September setiap tahunnya. Teman-teman, pada hari ini kita bisa mengambil satu pelajaran dari kehidupan Rasul Matius. Mungkin kita pernah memandang atau mengadili orang hanya atas hal-hal yang terlihat saja. Demikianlah yang dialami Rasul Matius dalam pandangan orang sejamannya. Sebagai seorang pengkhianat bangsa, seorang kaki tangan penjajah, karena pekerjaannya menarik pajak untuk kepentingan penjajah Romawi. Yesus menyingkirkan prasangka itu, dan ia memilih Matius sebagai salah satu rasulnya. Panggilan itu ditanggapi Matius seketika itu juga, karena ia langsung bangkit mengikuti Yesus dan menjadi seorang murid yang setia sampai akhir. Hal inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya yang tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 1-2 berikut ini. "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Bukanlah bagian kita untuk menghakimi sesama,
tetapi adalah perintah Tuhan untuk mengasihi. Bahkan lebih lagi, dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mari kita baca Matius 4 ayat 43 sampai 46. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Teman-teman, bukan kebetulan di ayat 46 tadi dikatakan tentang pemungut cukai. Mungkin begitulah sikap Matius sebelumnya. Namun perjumpaannya dengan Kristus mengubahkan sikap hidupnya. Mari kita belajar dari Rasul Matius mengasihi lebih sungguh, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.